gone rasa yekti nanging topi leh ingkang uninga kacapa lawan tutuwe Mojokerto, salah satu kota yang menjadi primadona destinasi wisata di Provinsi Jawa Timur. Wisata alamnya yang indah menjadi salah satu keunggulan dari Kabupaten Mojokerto. Selain itu, industri UKM yang bergerak di bidang pembuatan sepatu dan sandal menjadi hal menarik lainnya yang ada di kota Mojokerto. Selain wisata lama, kota Mojokerto memiliki wisata edukasi tentang Kerajaan Mojopahit. Sebuah kerajaan yang pada zaman dahulu menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Banyak sekali peninggalan purbakala dan situs-situs bersejarah peninggalan dari Kerajaan Mojopahit dan tersebar di berbagai sudut Kerajaan Mojopahit. Situs itu beraneka ragam wujudnya, mulai berwujud candi-candi ataupun sebuah arca. Sekarang ini saya telah berdiri tepat di depan sebuah candi yang bernama Candi Weringin Lawang. Candi ini adalah salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Candi Weringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini adalah pintu bagian sebelah utara kerajaan. Dan candi ini hingga saat ini menjadi sebuah candi yang terus dilestarikan oleh masyarakat di sekitar Mojokerto. Selain itu, adat istiadat budaya peninggalan Kerajaan Mojopahit juga masih kental terasa hingga saat ini. Mulai dari adat kirap pusoko Kerajaan Mojopahit hingga ruatan massal pensucian diri. Hal ini lantas menjadi sisi lain dari kota Mojokerto yang menjadi suatu ikonik dari kota ini. Perpaduan wisata alam dan wisata edukasi ini mampu menjadikan kota Mojokerto menjadi sebuah tempat yang menarik untuk belajar sekaligus bertamasya.
dengan terus dilestarikannya keberadaan dari Candi Waringin Lawang ini, masyarakat Mojokerto pun terus melakukan atau melaksanakan adat budaya yang juga dilakukan sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu perayaan adat yang dilakukan pada purnama di bulan Suro. Pada episode kali ini, tim Napaktilas akan membahas tentang rangkaian upacara atau perayaan adat yang nantinya akan dilakukan di Padepokan Telasih 87 yang berada di Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Dan rangkaian tersebut diantaranya adalah gelar mocopat, rangkaian pencampuran patirtan, ruat Sukerto hingga ke kirap agung pusaka. Kang Rahayu Putine Ojo Takapur Ojo Tumek Yenten Permisi Pak, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Elina dari Napaktilas JTV Pak. Bapaknya? Pak Misto Haji Oh. dari Paguyuban tempat Kampung Tani. Ini sedang ada acara apa Ada Pak? acara peringatan 1 Suro diadakan gelar mocopat. Gelar mocopat. Iya, gelar. Mocopat sendiri itu apa Pak? Ya, mocopat itu adalah budaya Jawa, budaya pilaran tinggalan di kita. Tapi lebih jelasnya malah saya antar kita. Oh iya, Ya itu lebih jelas. iya Pak. Sebelah sana? Ya. Iki kadang among tani Mojopahit. Nggih Ini langsung saja masuk Pak. Prakara Ojo Sira Ini Pak Toto. Oh, Iya, sini. Ya, makasih ya Pak. Pak Toto. Oh ya, ayo Ya, sini ya. selamat malam. Nyatani Iya Pak. Gimana ya? Ini begini Pak, saya dapat informasi Pak bahwa Iya. memang di sini sedang diadakan gelar mocopat. Betul. Ya, mocopat sendiri itu pasti mempunyai makna-makna tertentu ya Pak ya, sehingga dilakukan setiap tahunnya. Ya. Bisa dijelaskan Pak, Ya. mocopat sendiri itu seperti Jadi apa? ini begini ya, jadi semua orang yang sudah masuk di dalam forum ini kan Napaktilas. Kalau zaman Mojopahit dulu, orang-orang seperti ini itu para Brahmana. Kan ini kebetulan Selasa Pahing pas bulan purnama. Iya benar. Nah, di situ banyak para Brahmana pada zaman Mojopahit itu sedang membaca mantra beda. Nah, mantra beda itu identik dengan mocopat kalau zaman sekarang. Itu setiap bulan purnama. Makanya di dalam forum ini adalah uri-uri. Jadi uri-uri budaya Majapahit, ya toh, yang sudah sekian ratus tahun ini tetap dilestarikan keberadaannya sampai pada malam hari ini, hari Selasa Pahing pas bulan purnama ini diadakan suatu namanya lantunan mocopat seperti Tatang Gulo, Sinom dan sebagainya. Kemudian ini Pak, untuk lantunan dari mocopat itu sendiri, maknanya atau arti dari lantunan tersebut itu apa Pak? Ya, jadi makna dari mocopat itu, jadi di sini ada ahlinya. Jadi ahlinya ini adalah Ki Ageng Sampirdi. Ki Ageng Sampirdi. Ya, ini di apa namanya? Ya. Di sebelah saya ini. Selamat malam Pak. Mungkin Pak Sampirdi nanti bisa menjelaskan sama-sama. Terus ngeten Pak Sampirdi, iki pesan-pesan JT ini. Menjelaskan Arti dari mocopat. Tatang Gulo itu sak gotron pinten Nah ini perlu dijelaskan. Coba. Tadi keras dikit anunya. Nah, misalnya ini ada tapi Oh, ini memang sudah ada catatannya begitu ya Pak ya? Ya, dan tulisan ini adalah tulisan bahasa Jawa kuno. Dandang Gulo ya. Iya Pak. Guru wilangannya ya. Guru lagunya ini akhirannya Tembang mocopat adalah bentuk-bentuk tembang puja sastra peninggalan Kerajaan Mojopahit dalam era pemerintahan Prabu Hayam Wuruk di abad ke-14.
Puja sastra dimaknai sebagai suatu pujian kepada para dewa Hindu, di mana setiap purnama sidi, brahmana-brahmana dan para nayoko projo bersama-sama melantunkan tembang ini sampai pada 10.000 sloka perat kawi, bahasa Jawa kuno di atas daun lontar. Sejarah tentang tembang Mojopat menurut kitab Kuntara Manawa Mojopahit pertama kali dikumandangkan oleh seorang empu yang cerdik dalam menata suara, yaitu Empu Nandi, putra Mojopahit yang kala itu menjabat Rakyan Mahapati Mojopahit dan faham akan spiritual dan filosofi Sang Kanparan. Jadi beberapa Mojopat itu kan ada beberapa macam tembang. Iya. Jadi pertama kali itu mijil. Mijil atau lahir ya Pak ya. Ada lagi tembang namanya tembang Mas Kumambang. Mas Kumambang. Ya, Mas Kumambang ada lagi yang namanya ini Kinanti. Kinanti, kemudian ada lagi yang disebut dengan Sinom, Asmorondono, gitu, sampai Datagulo, terakhir sampai Pucung. Jadi ini adalah filosofi kehidupan manusia. Mijil itu diartikan manusia melahirkan betul. Kemudian Mas Kumambang ini kita harus berhati-hati terhadap si jabang bayi. Seperti kita itu melihat di atas akuarium ya, hati-hati Mas Kumambang. Setelah anak itu baru bisa berjalan timi-timi ya, nah, itu katanya Pak Misto itu timi-timi lah itu. Iya, jalan gitu Pak ya. Nah, itu Kinanti, diganti. Nah, setelah Kinanti baru ada lagi tembang di atasnya itu disebut, kemudian setelah remaja baru setelah akil balik itu disebut tembang Asmorondono. Karena apa? Karena sudah asmara, Asmorondono. Tembangnya seperti tadi yang sudah dianukan oleh Pak. Berarti beberapa tembang itu memang berisi rangkaian pitutur-pitutur tentang kehidupan manusia ya, dan menuju kebaikan gitu Pak ya. Atau bukan itu filosofinya mulai dari lahir sampai kepada kematian. Dari mijil ditutup dengan pucung. Seperti itu. Ya, jadi memang di area situs Sumber Girang ini sedang dilakukan pagelaran seni Mojopat, di mana ini memang menjadi satu kebiasaan yang dilakukan dari zaman Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan dari Prabu Hayam Wuruk, di mana pada saat itu mereka sengaja mengajak brahmana-brahmana ya Pak untuk datang dan melantunkan syair-syair dari kitab Weda. Betul ya Pak ya. Beda tapi sekarang. Bibarokai majelis, bibarokai yayasan Mojopat Among Tani Mojopahit. Setelah runtuhnya Mojopahit di abad ke-15 yang ditandai Condro Sengkolo Sirna Ilang Kentaning Bumi atau 1478 Masehi, tembang-tembang puja sastra ini berubah menjadi Mojopat sampai pemerintahan Mataram di bawah Panembahan Senopati di tahun 1583. Puja sastra berkembang menurut kemajuan zaman dan dikondisikan sesuai bentuk pemerintahan yang ada dan berakhir dengan sebutan tembang Mojopat, yaitu semua suku kata yang terdiri 4-4 dan ke bawah juga terdiri 4 sloka, seperti bentuk pantun dan pujangga sekarang. Pak, ini setelah acara ini katanya ada rangkaian acara selanjutnya
selanjutnya ya. Rangkaian acara apa Pak? Jadi rangkaian yang terkait dengan Mojopahit ini ya juga berkaitan dengan Napaktilas Mojopahit. Itu nanti ada upacara percampuran patirtan. Percampuran patirtan ada 17 patirtan, 3 yang diambil dari mancanegara, Tirta Gangga, air Zam-Zam, sama dan Mekah. Jadi nanti bisa kita lihat bersama dan itu tentunya ada filosofi-filosofi tersendiri. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Ini sekarang kita lanjut melihat mocopat ya Pak ya. Mojo Agung Ugi. Quran gone rasa yakti nanging topi leh ingkang kuninga kajaba lawan tuduwe nora kena ten awur ing satemah nora pinangge mundak kata lanjukan temak sasar susur. Tradisi adat kerajaan Mojopahit dan sebelumnya banyak dikenal dengan patirtan suci sebagai sarana pensucian diri sebelum melaksanakan puja semedi di pura-pura atau sangkar-sangkar yang telah ditentukan, terutama pura-pura leluhur, yaitu yang sudah masuk ke dalam tataran alam dewa. Mojopahit dalam kitab Usana Jawa yang ditulis oleh Ida Sakti Baurauh atau Dohyang Nirata di abad 14 disebutkan air atau tirta adalah sumber energi yang sakral. Karena dengan air manusia bisa hidup untuk dan oleh karena itu tirta dianggap elemen kodrati yang harus dihormati, dikeramatkan melalui sarana pencampuran asal tirta-tirta tersebut membentuk suatu kekuatan abadi jika sudah berinteraksi dengan badan manusia. Mojopahit terkenal dengan agame tirta, bukan Hindu atau Buddha. Menurut Empu Tantular, semua bangsawan Mojopahit adalah penganut agama tirta. Terkait dengan ruwatan tirta adalah manifestasi atau perwujudan nyata di zaman modern ini sebagai bentuk pencerminan budaya adat yang eksis, dilestarikan di Pendopo 87 ini sebagai pewaris Puri Mojopahit.
Ruat Agung Nusantara dimaksudkan agar dengan percampuran tirta-tirta di dunia ini, agar tidak ada lagi aura-aura negatif yang menyelimuti tubuh manusia, yang berakhir dengan prahara-prahara atau peperangan di mana-mana dan banyak merugikan isi dunia dan sejenisnya. Ya Rasulullah, Nurullah, ya Rasulullah, Muhammad, ya Rasulullah, Nurullah, ya Rasulullah. Selamat malam. Rahayu. Rayu-rayu. Om Swastiastu, Om Agung. Ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah upacara ritual ya dari leluhur-leluhur Majapahit yang masih dilestarikan dan masih disakralkan oleh Padepokan Rasih 87. Ini tadi kan habis upacara ritual. Dan nanti kita bisa bertanya kepada Bapak Kadek Wongso Juwono sebagai sesepuh dari Padepokan ini. Iya Pak. Selamat malam Pak. Saya Elina dari Napatilas CTV Pak. Ya. Pak Kadek ini sedang mengadakan acara di mana ini ada patirtan yang dicampurkan seperti itu ya Pak ya. Acara ini sendiri itu maknanya seperti apa Pak? Ini kan percampuran dari patirtan, itu tujuan adalah satu untuk ruat Sukerta. Ruat Sukerta. Nah, ruat itu meliputi ada 7 unsur ruatan itu. 1 adalah ruatan rasul. 2 ruatan ruqyah. 3 ruatan wayang beber. 4 ruatan dalam arti masal, ruatan agung, dan ruatan pakliran. Gitu. Makanya yang ini yang saya tak lakukan ini ruat agung dan ruat masal. Kedua ruat agung dan ruat masal sendiri ini perbedaannya apa Pak? Perbedaannya kalau ruat masal itu patirtanya itu 11 atau 7. Kalau 7 nggak mampu itu 4. Minimal 4. Lah 4 itu juga meliputi 1 air embun, air hujan, air sumber, dan air sendang. Air sendang. Ya, kalau untuk ruat agung harus melalui 17 patirtan. 17, oh banyak sekali ya. Iya, benar. 17 patirtan. Tadi ya. Kenapa kok diambil dari angka 17 patirtan? Kita melihat 1 ayat aja. Di dalam 17 Ramadan, kenapa kok waktu bulan Ramadan, inna rozabna nasarullah wa rahmadana nasarul umati. Di situ Allah itu memberi rahasia. Di dalam Lailatul Qadar yaitu 17 diturunkan ayat Al-Qur'an tiap tanggal 17 Ramadan. Nah, di situ setelah 17 Ramadan ada 17 rakaat. Yaitu tiap-tiap orang melakukan sholat 5 waktu. Maghrib, Isya, Subuh, Asar, dan Duhur. Maghrib ada 3, Isya 4, Subuh 2, Duhur 4, Asar 4. Dijumlah menjadi 17. Dan 17 Agustus. Kenapa kok 17 Agustus? Dikarenakan manusia harus pegang 1 dan tutunan 7. Nah, itu kita kembalikan ke jati diri kita sendiri, yaitu rusuk kita. Setiap rusuk tulang manusia itu ada 17. Makanya kalau ruat agung itu harus 17 patirtan. Kalau ruat Sukerta 7, 11 atau 4. Ya Pak. Berarti malam ini sendiri saya lihat ada berbagai macam memang ya patirtannya Pak. Ini dari berbagai sumber patirtan tersebut itu kenapa harus diambil tertentu seperti itu, kenapa Pak? Dikarenakan di situ kalau kita itu mengambilnya patirtan itu
nggak ada kekuatan, nggak ada karoma, itu termasuk kita itu sudah keluar dari rel aturan dari agama. Lah agama itu nggak meliputi agama Islam toh. Dari seluruh agama yang ada di Nusantara ini. Karena kita adalah negara Pancasila, makanya kita harus paham, benar-benar paham masalah patirtan. Ada pencampuran untuk pangluka, pensucian diri. Pensucian diri ya. Kemudian ini saya lihat ada pisang, lalu ada geni. Ini fungsinya seperti apa atau ada makna-makna tertentu apa, Pak? Ini adalah pisang mas. Kita kalau menjadi manusia harus bisa mengemasi, dalam arti membungkus. Itu mendem jero mikul dulu. Itu. Ya, kalau ini kupat yang ada isinya. Isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Layat kulu janata adin. Maksudnya dari buti 7. Siapa yang bisa melepas tali persaudaraan, tali silaturahmi, tidak akan bisa masuk surganya Allah di dunia maupun di akhirat. Ini simbol dari Ya, Pak. Kembali ke masalah Patirtan sendiri nih Pak Toto. Patirtan filosofinya seperti yang kita tahu selama ini memang sangat tinggi, itu bisa dijelaskan lagi, apa yang Pak? sudah dijelaskan oleh Ki Wiro Kadek tadi memang identik bahwa Majapahit itu dulu kan terkenal agama Tirta. Semua Tirta itu untuk pensucian. Karena apa? Identik dengan manusia. Manusia itu 60% itu dari Tirta, dari air. Nah justru itulah dikembangkan menjadi suatu filosofi bahwa semua tirta-tirta yang ada 17 ini adalah mengandung filosofi semua, seperti air jam-jam dari Arab, tirta Gangga dari India, ada lagi tirta dari Jolodolo, dan semua tirta-tirta itu dipakai untuk ritual pada zaman Kerajaan Majapahit, dan Ki Kadek ini sendiri salah satu padepokan yang melestarikan budaya-budaya tersebut. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, jadi memang pencampuran dari patirtan-patirtan yang ada di sini adalah tidak lain untuk digunakan sebagai panglukatan atau pensucian diri, dan acara ini juga dilakukan acara tahunan ya Pak ya. Dan masih sangat dilestarikan hingga saat ini seperti yang dilakukan oleh Padepokan Kelasih 87. Ya, Pak, ini besok ada rangkaian acara selanjutnya. Ya, besok jam 10, jam 9 itu diadakan ruatan Sukerta. Ruatan Sukerta. Habis acara ruatan Sukerta dilanjutkan dengan kirap pusaka dan kirap sesaji Mojopahit. Nantinya akan diadakan di sini juga ya Pak ya? Di sini juga. Habis itu diadakan ruat agung Bumi Nusantara. Kenapa yang diadakan itu kirap? Tujuan keutamaan kirap sesaji dan kirap pusaka, keutamaan adalah satu, untuk menyempurnakan roh-roh leluhur kita, keluarga kita yang mati belum sempurna. Itu kita undang, kita sempurnakan. Berarti masih satu rangkaian dengan acara ini ya Pak ya. Tentunya akan sangat menarik sekali nih. Besok saya akan datang kembali lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk informasinya malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Ya, mari. Ruat adalah merupakan tradisi adat turun-temurun mulai zaman era kerajaan Kahuripan Mojopahit sampai Mataram di zaman Paku Buwono hingga abad modern ini. Kata-kata ruat sendiri diambil dari kosakata ngaruat, dimaknai sebagai ngawurih ananingwat, yaitu sejak sang bayi dilahirkan ibu ke dunia sebagai penebusan karma yang akan dijalani setelah bayi menginjak dewasa.
Selamat pagi Pak Toto. Ya, kita berjumpa lagi nih Pak ya. Ini Pak, saya lihat tampaknya prosesi selanjutnya ini sudah disiapkan ini Pak. Jadi habis prosesi kemarin apa yang disebut dengan Mojopahat, kemudian ada lagi yang pencaburan tirta, dan ini sekarang pelaksanaan. Jadi ini pelaksanaan ritual tentang Sukerto. Jadi nanti El bisa saja ke dalam untuk menyaksikan proses itu. Ya, Ruat Sukerto Pak ya. Ruat Sukerto, ya. Ya, sekarang ini akan dilakukan Ruat Sukerto, di mana ini merupakan sebuah budaya yang dilakukan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ya. Yaitu di mana lahirnya manusia ya Pak ya, betul. selalu membawa kala atau yang disebut dengan Betoro Kolo. Ya. Dan fungsi dari Ruat Sukerto ini, menurut informasi yang saya dapat adalah tentang mensucikan atau penetralisir ya Pak ya, dari kolo tersebut agar tidak atau tidak mendatangkan kesialan bagi tidak mendapatkan kesialan, supaya ada keselamatan. Ya Pak, ini kita langsung lihat ke dalam. Ya, langsung aja kita lihat ya. Lewat di sana. Nah ini ya salah satu prosesi yaitu Ruat Sukerto yang telah dilakukan oleh pemangku adat yaitu Bapak Kade ya. Dan ini memang seperti itu Pak, terlihat ada pengguntingan rambut Pak, itu maksudnya seperti apa? Jadi pengguntingan rambut itu sendiri adalah membuang Sukerto. Sukerto supaya mereka ini mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Setelah digerojok dengan 17 tirta, ya, kemudian digunting sedikit rambut dan nanti rambut itu nanti dilarung ke sungai, ya atau sungai Berantas atau sungai yang mengalirnya ke timur. Sebagai simbol kala atau Betoro Kolo itu dibuang seperti itu. Ya, dikembalikan kepada yang punya kala di sebelah timur. Kalau makna Sukerto sendiri itu bagaimana Pak? Jadi makna Sukerto itu sendiri kita ambil dari kata suker. Suker itu artinya yaitu sesuatu yang masih kurang bersih. Oke. Jadi ya sesuatu yang kurang bersih, justru dengan adanya Ruat dan Sukerto ini kita secara fisikis ya dibersihkan dari lahir sampai batin, sehingga mereka-mereka yang sudah diruat ini mendapatkan suatu berkah dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Ya, seperti itu. Ya, jadi inilah prosesi Ruat Sukerto, di mana Sukerto sendiri memang dia dimaknai sebagai sukar atau reget, di mana reget itu adalah sesuatu yang tidak bersih dan kemudian disimbolkan dengan adanya pengguntingan rambut yang kemudian nantinya akan dilarung di sungai. Betul. Ruat banyak memakan biaya yang tidak sedikit, memulai penataan, persiapan, sampai kepada wayang sebagai simbol perwayangan manusia itu sendiri. Dan mengapa harus menjalani kodratnya sebagai mangsa Dewa Kala atau Betoro Kala? Dalam acara Ruat ini sebagai pembuangan Sukerto, seorang pemangku adat atau dalang Ruat harus membersihkan dirinya dengan berpuasa selama 3 hari. Dan sebaliknya yang diruat harus membersihkan dirinya dengan mandi air yang berasal dari 7 sumber yang harus disakralkan bersama bunga-bunga yang sudah dipersiapkan. Ruat agung ini baru bisa dikatakan steril dari aura negatif setelah ada pemotongan rambut suatu jambang kecil dan berakhir dibuang bersama-sama ke sungai besar yang mempunyai arus ke timur. Ya Pak, ini saya lihat ternyata tidak hanya orang besar Pak ya, tapi seperti ini ada anak kecil juga Pak. Iya. Itu bagaimana Pak? Memang Ruat Sukerto sendiri bisa dilakukan oleh semua orang atau seperti apa? Jadi konsep Ruat Sukerto itu tidak memandang itu anak kecil atau orang dewasa atau orang tua. Jadi Ruat Sukerto itu intisarinya adalah menghilangkan semua aura negatif yang di dalam tubuh manusia. Jadi nanti misalnya ya, ini kecil belum diruat. Nanti kalau ada ruatan lagi, ya ada kesempatan, ya bisa diruat. Makanya di situ tidak ada istilahnya itu besar, kecil, tua, muda dan sebagainya. Nah, bisa dilakukan lebih dari 1 kali atau hanya 1 kali saja? Kalau ruatan ya 1 kali. 1 kali Nggak saja. boleh ada ruatan sampai 2 kali. Iya ya, menarik sekali ya Pak ya. Ya. Nah ini Pak Toto, setelah prosesi Ruat Sukerto sendiri, apa proses selanjutnya Pak? Jadi nanti setelah kita
saksikan. Nah, ya tadi kita saksikan tadi. Ini nanti ada prosesi lagi. Prosesi lagi yaitu salah satu prosesi yang pernah dilakukan oleh Raja-Raja Majapahit pada zaman Prabu Hayam Wuruk, yaitu proses kirap pusaka. Kirap pusaka atau dengan kirap membawa sebuah tumpeng yang disebut tumpeng Linggayoni atau ancak. Nah, di situ nanti sangat meriah sekali. Nanti kita lihat seperti itu. Oke, ya sudah kalau gitu. Ya, setelah ini ada prosesi yang disebut dengan prosesi kirap pusaka, di mana nantinya akan membawa tumpeng Linggayoni, seperti itu Pak ya. Nah ini kita langsung lanjutkan saja untuk melihatnya ya Pak ya. Ya Pak, mari kita langsung ke sana. Sudah menjadi budaya adat Mojopahit dan Kerajaan Mataram, pelaksanaan kirap pusaka sehabis ruatan adalah salah satu budaya Jawa yang spektakuler, di mana budaya kirap pusaka kerajaan adalah merupakan tradisi tahunan di tubuh masing-masing warga masyarakat sekitar dari godaan alam supranatural atau goib. Ya, Pak Toto, ini adalah prosesi selanjutnya ya Pak ya? Jadi ini proses sebagai rangkaian mata acara yang kemarin sudah kita saksikan bersama, dan ini adalah pasukan-pasukan replika daripada pasukan Majapahit. Oh iya. Upacara seperti ini memang upacara tahunan, agenda tahunan dari Padepokan Telasi 87 yang ada di Desa Sumbergirang. Ini yang dimaksud dengan kirap itu tadi ya Pak ya? Ya, proses. Ini kirap yang disebut kirap yang berkolaborasi dengan temporer dengan kontemporer. Jadi di sini sudah ada kolaborasi antara temporer dan kontemporer, di mana pada situasi yang sangat meriah ini kita bisa saksikan mulai dari sana prajurit-prajurit sedang mengadakan suatu ini tumpeng Linggayoni dengan arak-arakan sampai kira-kira kurang lebih 1000 meter. 1000 meter. Ya. Ini saya juga lihat Pak di belakang situ. Nah ini apa yang dimaksud dengan tumpeng buah-buahan yang disusun tinggi seperti itu apa Pak? Itu adalah salah satu bukti bahwa masyarakat dari Desa Sumbergirang ini sangat memperhatikan dengan pertanian. Jadi ini adalah rasa syukur terhadap petani-petani yang sudah banyak menghasilkan pertanian atas hasil upacara tersebut. Iya Pak, ya benar sekali Pak. Ini tampaknya memang banyak ya Pak ya, dari anak-anak pun ada, dari kalangan dewasa pun ada ya Pak ya? Iya. Jadi mulai dari yang dewasa sampai kepada yang anak-anak, semuanya tidak ada terkecualian untuk merayakan pesta yang disebut pesta rakyat luar ini. Kemudian di depan itu Pak ada pasangan berpakaian baju adat Jawa dan berdampingan, itu artinya apa Pak maksudnya? Ya, yang di sana itu kan ada kolaborasi pakaian adat Jawa dengan pakaian kerajaan yang pakai sebuah atribut hitam-hitam dengan kebaya, itu menunjukkan pakaian adat nasional kita. Jadi tetap kita pertahankan sebagai pakaian adat nasional kita. Ya, inilah prosesi kirap di mana nantinya akan berjalan sejauh 1000 meter dan terdapat sebuah tumpeng yang disusun dari tanaman tinggi, dan itu bermakna bahwa masyarakat sekitar masih tetap berpeduli dengan tanaman-tanaman ataupun pertanian yang ada di Desa Sumbergirang ini. Ya. Ini Pak, kita sambil jalan ke sana. Mulai dari ujung timur. Ini kan kok pas puncak. Tradisi yang dilestarikan oleh Padepokan Telasih 87 ini dimaksudkan sebagai pelestarian adat budaya Nusantara. Dalam mengingat generasi bangsa adalah tetap mencintai, menghayati, sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh leluhur-leluhur sebelumnya. Hakikatnya kirap agung dengan diikuti berbagai macam tradisi, mulai dari Pulau Bali yang lebih merupakan wujud kebinekaan, kearifan lokal yang harus dilestarikan sebagai aset budaya bangsa negeri ini, dan semua ini diimplementasikan dalam klasik temporal
yang berorientasi kepada ajaran budi luhur. Sebagaimana Empu Prapanca mengumandangkan dalam bahasa Kawi Tanhana Dharma Mangrowa, yang diartikan sebagai tidak ada kebenaran yang mendua di muka bumi ini. Semua kirap pusaka agung kerajaan tetap berorientasi kepada filosofi Curingo Manjing Waroko, yang tidak lain adalah manusia hidup adalah mencari tujuan jati diri yang abadi setelah pusaka lepas dari warokonya atau tempatnya. Kirap agung ini akhirnya sudah selesai atau masih? Ya, ini kirap agung ini sudah selesai dan ini mulai dari Mocopat. kita pertama tadi malam mocopat, kemudian dilanjutkan dengan percampuran air suci, kemudian ruatan dan akhirnya kirap ini. Tadi sudah kita saksikan bersama dan ini adalah salah satunya ending ya daripada kirap ini, dan kirap ini juga merupakan suatu kirap tahunan ya. Kirap tahunan yang diadakan tetap oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Padepokan Telasi 87. Begitu ya lagunya. Ya. Ya, jadi memang rangkaian prosesi dari awal yaitu pagelaran seni mocopat, kemudian pencampuran 17 tirta dari sumber yang berbeda, kemudian ada ruatan, dan juga saat ini adalah kirap, adalah merupakan seluruh rangkaian prosesi, di mana itu semua merupakan budaya yang terus dilakukan sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga saat ini yang dilestarikan oleh Padepokan 87. Kira-kira apa dan bagaimana topik Napak Tilas kita selanjutnya? Tetap saksikan Napak Tilas. Saya Elina Budiarti, sampai jumpa. Sampai jumpa. Lah kok boten aneh. Awan-awan ngeten niku usume padha turu sampean wiritan. Aneh ya.